publik cukup tertarik dengan terpilihnya wali kota New York berkepercayaan Muslim pertama sepanjang sejarah, yaitu Mamdani. Tadi kita juga sudah mendengar ada sebuah perbedaan pendapat dan juga perbedaan kelompok partai, yaitu dari Mamdani dan juga Donald Trump, yang memang bisa dilihat cukup panas. Tapi sebenarnya yang menarik untuk dicermati adalah dari terpilihnya Mamdani sebagai wali kota New York pertama. Apa-apa saja program yang kira-kira akan menjadi strategis di daerah tersebut dan kira-kira apa pengaruhnya atau respons dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan hal ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Bang Iqbal dan juga Mbak Sefty. Mungkin Mbak Sefty dulu kali ya, sebagai pengampu mancanegara di redaksi CNBC Indonesia. Kira-kira terpilihnya Mamdani ini kan cukup banyak begitu disrupsi sosialnya, baik secara Mamdani ini mewakili kelompok minoritas di Amerika Serikat juga, yang akhirnya bahkan membuat reaksi netizen Indonesia juga begitu. Mungkin boleh overview-nya sendiri kalau dari Mbak Sefty melihatnya seperti apa? Kalau misalnya kita sendiri di redaksi itu melihat ini sebagai antitesisnya Trump. Jadi kemenangan dari sosok yang berlawanan dengan Trump. Jadi kalau misalnya kita lihat dia kan menang 50% suara, sementara Cuomo cuma 40% suara, lalu setelahnya Slavi juga cuma 7% suara. Berarti kan sebenarnya kepercayaan publik di New York itu sekarang sangat besar terhadap dia. Nah, yang menarik juga adalah Mamdani ini dilihat beberapa analis di luar sebagai sosok yang seperti kemunculan Obama 2.0. Ya, 2 dekade sebelumnya. Jadi tiba-tiba muncul, mengundang banyak rakyat untuk berpartisipasi dari yang semula pasif gitu. Lalu kedepannya juga ini dilihat sebagai ada perubahan tren di New York, bagaimana negara itu yang dikenal sangat, bukan negara tapi kota ya, kota yang sangat liberal menjadi kota yang berkeadilan sosial, mulai memikirkan soal upah minimum, lalu mulai menekan pajak orang-orang kaya. Jadi memang sepertinya antitesis dari Donald Trump, seperti itu sih. Nah, kedepannya yang lebih lucu mungkin kalau misalnya nanti dia bisa bertarung di ajang perpolitikan yang lebih tinggi, bisa saja ia menjadi masa depan Demokrat untuk menjadi sosok calon presiden di masa depan. Oke, mungkin kalau dari Bang Iqbal sebenarnya kan betul kata Mbak Sefty, nanti kita juga akan elaborasikan lebih lanjut. Cukup banyak begitu kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip pro dan kontra dari Mamdani sendiri. Mungkin salah satunya berkaitan dengan UMR di New York. Terakhir saya dengar itu sekitar 16,5 hingga 17 dolar Amerika Serikat per hour, akan ditargetkan naik bahkan hampir 2 kali lipat, yaitu sekitar 30 dolar Amerika Serikat per hour. Ini kan sebenarnya niatnya bagus, tapi kan di sisi lain kita harus memikirkan ada yang namanya inflasi begitu. Kalau akhirnya naik beneran sampai 30, ini kan yang paling basic begitu. Berarti kan UMP di level-level tertinggi misalnya untuk undergraduate itu berarti lebih tinggi lagi. Mungkin dilihat dari kebijakan-kebijakan baik secara ekonomi, secara layanan sosial. Kalau yang dari redaksi CNBC Indonesia melihat dari Mamdani ini sendiri, seperti apa? Ya tentunya ini jadi harapan baru mungkin bagi masyarakat New York ya. Kita tahu bahwa New York itu kan kota yang sangat beragam ya. Bahkan kalau tidak salah komika kita juga tinggal di sana kan. Panji juga di sana gitu. Jadi dari berbagai negara di seluruh dunia tuh tinggal di sana gitu. Dan memang kotanya sangat keras ya. Dalam arti bagi kaum pendatang itu kan untuk bisa mendapatkan penghidupan yang layak gitu ya. Benar. Bahkan untuk sekadar sewa, ya mungkin sewa flat atau apapun namanya itu juga kan salah satunya kebijakan dari Mamdani. Sangat mahal juga. Jadi ini memang menarik ya untuk dia bermain di level yang mungkin makanya Trump bilang dia sebenarnya dia sosialis sih sebenarnya kalau dari segi visi ya. Tapi kalau Trump ini kan memang entertaining ya. Jadi dia bilangnya bahwa sekalian aja ini komunis gitu. Karena yang di program-program Mamdani itu sangat populis sebenarnya dari sisi itu ya. Tapi terlepas dari apapun nanti kebijakannya, saya melihat inilah Amerika Serikat ya. Jadi siapapun itu memang bisa punya peluang gitu untuk menjadi kepala daerah, kepala mungkin gubernur, bahkan sampai presiden, wakil presiden itu yang nilai lebih yang bahkan saya teringat tiba-tiba tadi pas ngelihat karena dia sebagai seorang Muslim ya, salah satu anggota Dewan Ekonomi juga Pak Khatib Basri juga untuk masuk ke Amerika itu kan juga sulit ya untuk mendapatkan visa apa segala macam. Tapi begitu digugat ke
pengadilan dan pengadilan itu sangat imparsial bisa masuk juga akhirnya. Jadi maksud saya Amerika itu memang negara yang sangat demokratis ya untuk urusan ini, dan tentunya kita monitor juga karena tadi menarik kalau Kak Sefty bilang dia bisa suatu saat menjadi calon presiden, ya siapa tahu gitu, karena sebelumnya di Demokrat kita berharap ada Kamala Harris mungkin atau misalkan AOC mungkin, tapi ternyata ini malah lebih bisa melenting lebih jauh menurut saya sih.